Masih pikir-pikir ke rumah kah? Masih pikir masalah kah? Tuhan bilang bawalah segala bebanmu ke hadapan Tuhan. Dia akan memberikan kebahagiaan. Shalom. 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 Tepuk tangan yang mulia. Haleluya. 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 Saya masih terbawa dalam kebaktian doa puasa kemarin. Di dalam puji-pujian, di dalam ayat yang kita baca, di dalam Wahyu pasal yang kelima, itu nanti baca sendiri. Tapi di dalam ayat-ayat itu, di bagian-bagian pertama, itu dikatakan begitu, itu meterai yang pertama dibukakan. Dan begitu meterai itu tidak dapat seorang pun yang membuka, hanya Yesus saja yang bisa membuka, karena Dia telah tebus dengan darahnya. Dia telah membeli kita. Begitu dia mulai, dia kata memegang materai dalam baca itu, ke-24 tua-tua, keempat makhluk bersujud. Kalau di Wahyu 24 itu keempat makhluk dan 24 tua-tua. Dan di Wahyu pasal kelima, di mana begitu anak domba memegang materai itu, semua tersungkur. Keempat makhluk bahkan ke-24 tua-tua, yang saya tertarik, yang saya mengerti di sini, ke-24 tua-tua itu mereka tersungkur, mereka melepaskan mahkota mereka. Kalau dalam Wahyu pasal 4, mereka tersungkur, di tangan mereka memegang kecapi, di tangan yang satu mereka memegang mesbah cawan adalah doa orang benar. Di sini hati saya melihat, wah, di saat kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita punya. Di saat ada hadirat Tuhan, tidak seorang pun bermain-main di hadirat Tuhan. Ke-24 melepaskan mahkota itu sesuatu yang mahal. Empat makhluk pun tersungkur. Dan di tangan ke-24 tua-tua ada kecapi dan ada cawan yang berisi doa setiap orang. Jadi ada kehidupan doa dan luar biasa. Jadi hati saya mulai dari kemarin saya kayaknya dibawa untuk melihat. Jadi setiap kali ada hadirat Tuhan, setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, kita bukan datang untuk melihat manusia. Kita bukan datang untuk menonton siapa yang beri pujian, siapa yang jadi singer, siapa yang bermain musik, siapa. Kita datang hanya untuk Tuhan. Dan dengan iman kita harus percaya bahwa Dia hadir di tempat ini. 2-3 orang Dia hadir, apalagi kita lebih harus memberikan pujian yang terbaik. Di tangan kanan dan tangan memegang kecapi berbicara tentang pujian. Cawan yang berbicara tentang doa orang benar. Dalam pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan dinyatakan. Jadi kita tidak biasa-biasa saja. Kita datang mungkin sebelum firman Tuhan disampaikan, kita sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Hati kita terbuka untuk Tuhan. Kita memuji dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan dengan penuh kesungguhan, kesucian hati, ketulusan hati, terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati. Karena Dia bertahta di atas pujian. Kerja luar biasa. Dan ada banyak kerenungan di hari Tuhan. Segala sesuatu berjalan menuju kesempurnaan. Dari ibu-ibu yang sederhana, yang selalu datang, yang sekolahnya tidak tinggi, tapi kemuliaan Allah, kuasa Allah dinyatakan. Segala sesuatu menuju kesempurnaan. Dan biar tetap tinggal itu yang rema-rema yang kemarin, tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat, tidak boleh berpisah sampai ada pernyataan. Kita, Tuhan Yesus sendiri menenun kita. Dan penglihatan itu seperti murid-murid di Tasik Galilea. Dan Tuhan Yesus katakan dalam bacaan saya ayat kemarin yang kita tahu firman Tuhan itu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita mau menyanyi lagu itu, kita tidak siap.
tenang. Ya. Oh, selesai. Kalau sekarang boleh. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman, pendeta hebat yang terkenal tingkat nasional, tingkat dunia, atau ibu rumah tangga yang kerja di dapur sekolah tidak tinggi, ada firman di dalam firman. Datang dengan iman, minggu lalu. Datang dengan iman. Buka hati di hadapan Tuhan, terima dengan iman. Datang dengan iman, terima dengan iman, dan kita percaya kita sudah terima itu dengan iman. Ya, hari ini saya mau sampaikan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu, hati saya melihat keadaan, melihat situasi, kayaknya saya lagi di tengah. Jadi jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Dan sepertinya mau emosi dan lain sebagainya. Di saat saya mulai berdoa, Tuhan berbicara dalam hati saya. Penguasaan diri. Saya langsung sadar, saya ingat itu buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang 23. Dan dikatakan, kalau engkau bisa kuasai dirimu, maka Galatia pasal 5 kasih sukacita damai sejahtera akan terwujud di dalam hidup. Penguasa diri menentukan bagaimana karakter Kristus bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bacaan untuk kita hari ini, kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, ada 3 ulang bacaan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-7 dan Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Baiklah, kita siapkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan baca bersama di bagian-bagian firman Tuhan ini. Roma 8 ayat yang ke-29, Galatia 3 ayat 7, Galatia 5 ayat 22. Tentunya ada ayat-ayat lain, tapi ayat 3 ayat firman Tuhan ini kita akan baca. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri. Ya. Pertama kita akan baca Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Jadi kita ada dalam bacaan Tuhan. Roma 8 ayat 29. Satu, sudah semua? Siapkan yang Galatia 3, Galatia 5 supaya kita sepanjang satu bulan cari lagi. Siapkan sekali. Kasih tanda langsung balik kita baca ya. Kalau sudah siap semuanya, kita baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-27. Sudah semua? Ya. 1, 2, 3 sekali lagi. Mulai. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sekali lagi. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. 3, 2, 1. Mulai bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Umat atau jemaat yang tak berkarakter ilahi menguasai diri. Umat atau jemaat Tuhan, saudara dan saya, berkarakter ilahi menguasai diri. Tujuan khotbah kita pada hari ini untuk menjadikan umat Tuhan itu saudara dan saya mengerti apa yang dimaksud dengan karakter ilahi. Menjadikan saudara dan saya sebagai umat Tuhan
supaya berkarakter ilahi dan menguasai diri kita. Jadi untuk bagaimana kita mengerti, ya, kita mengerti apa yang dimaksud dengan karakter ilahi dan menjadikan kita umat yang berkarakter ilahi dan menguasai diri. Kita semua laki-laki dan perempuan, kita suka mengenakan aksesoris, baik itu kalung di leher, baik itu gelang di tangan, baik itu cincin di jari kita, bahkan wanita memasang anting-anting, dan ada juga laki-laki pakai anting-anting. Dan ada juga orang yang bulu matanya mungkin kurang panjang, ada bulu mata palsu, dia pasang lagi supaya bulu matanya panjang. Ada yang mungkin alisnya tipis, dia sulam lagi alis itu, supaya itu memang kehidupan jasmani. Bisa mulai mengerti ya. Kita semua suka memakai aksesoris. Saya suka pakai juga. Apa yang dimaksud dengan karakter ilahi? Karakter adalah sifat atau budi pekerti atau tabiat atau watak kelakuan. Itu sifat atau budi pekerti, watak atau kelakuan kita, itu karakter. Ya. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani karakter, yang memiliki pengertian terukir, terpahat seperti aslinya, atau bisa disebut terduplikasi seperti aslinya. Ketika kita mengenakan Kristus, itu terduplikasi atau terpahat pada diri kita. Terduplikasi, duplikat. Saya punya mobil, hilang kunci. Biasa kan kita punya mobil atau rumah hilang satu kunci, kita bawa jalan pada nanti satu hilang lagi, kita pergi minta duplikat. Nanti mereka bikin sama dengan yang kita punya. Tapi kalau hilang dua-dua, kita terpaksa kita bongkar dan lain sebagainya. Saya punya mobil pernah hilang dua-dua. Terpaksa saya cari tukang kunci. Dia datang kemarin, saya juga heran bagaimana cara itu dia buka mobil. Dia dari belakang dia bikin sampai dia bisa dapat itu lubang kunci mobil, dan dia bikin duplikasi kunci itu sampai sekarang kita ada pakai. Jadi terduplikat, kita diukir sama, terpahat. Orang kalau buat patung dia pahat itu sampai seperti manusia. Jadi kita mengenakan Kristus ya, berarti kita terduplikat dengan kehidupan Kristus. Kita memiliki atau menggambarkan ya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tadi dalam pembukaan saya katakan semua suka pakai aksesoris, kehidupan nyata. Kalung masker, kalung apakah itu aksesoris semua. Secara jasmani tidak dilakukan. Tapi bagaimana dengan manusia batinnya kita? Kita lihat di dalam 1-2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6, pasal 4 ayat yang ke-16 mengartikan manusia batinnya. Itu dikatakan manusia jasmani kita semakin hari semakin merosot, tapi manusia batinnya semakin hari semakin diperbaharui, dibentuk, dibuat, diukir, dipahat supaya menjadi seperti Kristus. Tubuh jasmani boleh semakin tua. Saya sekarang usia 64 tahun, boleh semakin tua, tapi manusia batinnya kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tidak stagnasi, kita sudah tidak sekolah, jadi ngapain kita mau pergi sekolah? Tapi seperti yang lebih hebat dan dahsyat, kita tunduk pada otoritasnya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan.
Dengan dunia yang sekarang, apakah kita bisa? Ada karakter yang bisa. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang tadi kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Mereka yang ditentukannya dari semula. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bisa, karena kita itu adalah ketetapan Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kita telah dipilih dari semula dan ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara di antara semua bangsa. Jadi Tuhan mau. Kita tahu waktu kejadian Adam dan Hawa jatuh, karakter kita sudah rusak, karakter kita sudah hancur, kemuliaan Tuhan sudah tidak ada. Tapi oleh korban Kristus, karakter kita bisa dibentuk. Dan karakter ilahi bisa kita lihat dalam tadi kita baca tuh Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Pertama dikatakan kasih. Kita merenungkan itu bersama. Biasa kita lanjut tapi kita renungkan sedikit. Kasih itu bukan ada berapa macam kasih, tapi hari ini kita ada kasih eros, ada kasih yang lain-lain. Kita berbicara tentang kasih agape. Kasih yang memberi tanpa pamrih. Kasih yang tidak ada batas. Kasih yang memberi hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Walaupun dia menderita, walaupun dia sengsara, tapi dia rela mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Itu Yesus Tuhan sudah mengerjakan kasih itu. Kasih tanpa batas. Itu yang Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih. Kasih yang mengasihi atau memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan, tanpa pamrih. Melakukan dengan sukarela. Dan kasih itu ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua kita lihat dalam ayat itu dikatakan sukacita. Berarti perasaan senang yang berlandaskan kasih. Ya, sukacita adalah perasaan senang yang berlandaskan kasih, yaitu kasih karunia, berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita. Kasih sukacita, berkat atau janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya daripada Yesus. Dari Yesus mereka dapat itu. Bukan sukacita dari dunia ini. Itu adalah sukacita. Sukacita adalah perasaan senang yang berlandaskan kasih. Bukan perasaan senang karena orang berikan kita uang yang banyak. Bukan perasaan senang karena naik kelas ranking 1. Bukan perasaan senang ketika kita dipuji-puji. Tapi sukacita adalah perasaan senang yang berdasarkan kasih. Kasih karunia. Kasih berkat, janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya dari Yesus. Sekalipun ada tantangan, tetap senang. Mencari apa lagi? Pimpinnya kadang sekolah minggu katakan, apa yang dicari orang uang? Saya menyanyi lagu ini, saya ingat saya dulu sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang? Uang bukan Tuhan Yesus. Sukacita adalah perasaan senang yang berlandaskan kasih, bukan punya uang yang banyak, tidak menjahat. Yang berdasarkan kasih karunia dan berkat yang dinyatakan, di mana merasakan ada kehadiran Allah di dalam hidup ini.
yang ketiga dikatakan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu ketenangan hati yang berlandaskan pengetahuan dia di antara setiap orang yang percaya pada Kristus ketenangan hati yang berlandaskan pengetahuan di antara orang yang percaya pada Yesus pengetahuan, pikiran yang merasa tenang setiap orang yang percaya pada Yesus. Damai sejahtera, hati itu tenang. Sekalipun orang mau bilang kita apa, hari-hari pergi sembahyang, tidak lihat anak-anak di rumah. Mama pergi sembahyang dari pagi, biasa kita di WB itu biasa ketua korda yang lain bilang, depan anak bilang sadekan itu Mama almarhum Oktovina Korwa. Oke. Anak-anak bilang sama Mama ini pergi dari matahari naik sampai pulang dengan bulan. Bulan naik baru Mama pulang, jadi pindah pagi pulang malam. Setiap orang yang melayani Tuhan, dia punya hati, dia ada damai sejahtera walaupun di dalam tekanan, di dalam sindiran, di dalam apapun, hati ini ada damai. Hati ini yang luar biasa, ada damai daripada Tuhan. Hati yang damai, ada satu ketenangan yang berlandaskan pengetahuan di antara setiap orang yang percaya pada pengetahuan apa? Pengetahuan firman. Bukan pengetahuan yang kita terima di sekolah saat cuma batas sampai SMA. Ilmu sekarang anak-anak pakai yang lain-lain, dulu kita cuma ada pada ilmu Quran. Yesus sampai selama-lamanya, jangan bergantung kesabaran tadi. Kesabaran. Saya orang yang tidak sabar. Saya melihat sesuatu cepat sekali nanti saya marahkan. Orang biasa istilah kalau yang telanjang mungkin bisa, tapi saya tidak terlalu kayak kalau telanjang yang orang bilang. Tapi saya tidak sabar juga. Begini, macam-macam sudah. Anak-anak juga bosan dengan saya. Padahal kesabaran dalam Galatia pasal 5 dalam buah Roh Kudus dikatakan adalah ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Saya cepat marah. Ada bagian-bagian yang kita bisa, ada bagian yang tidak bisa. Saya cepat marah, tapi saya tidak bisa cepat putus asa. Bagian-bagian kecil-kecil tapi kita sudah dinilai. Jadi kita bisa sabar atau tidak. Kemurahan yaitu tidak menyakiti orang lain atau menyebabkan orang lain menderita. Kemurahan. Tidak menyakiti orang lain dan membuat orang lain menderita. Saya percaya dalam jemaat GBI masa depan tidak ada. Tapi mari kita terus belajar kemurahan. Memberi maaf, memberi ampun, saling menerima satu sama yang lain. Kemurahan bukan saja berikan uang untuk pembangunan. Kemurahan bukan saja bisa masak dari entroba kemari. Tapi kemurahan adalah bagaimana tidak menyakiti hati orang. Kadang-kadang saya juga menyakiti hati orang. Saya belajar. Karena beberapa waktu saya tidak tahu tadi saya dalam pembukaan saya katakan. Saya hampir dari kejahatan. Dia mau yang baik saja. Dia tidak mau yang jahat. Dia tidak mau dengar itu suara-suara sumbang dan lain sebagainya. Dia mau lakukan kebaikan. Jangan cepat kesetiaan. Berarti kesetiaan adalah kesetiaan yang kokoh teguh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita, menjadi komitmen sifat layak dipercaya dan kejujuran. Ini kesetiaan. Jadi kesetiaan itu kesetiaan yang kokoh dan teguh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen dan sifat layak dipercaya dan kejujuran. Kita telah berkomitmen. Kesetiaan. Kita telah berkomitmen. Saya mengikut Bapak Gembala. Sejak pertama saya bertemu dengan Tuhan ini, saya merasa punya kehidupan melalui Bapak Rohani.
setia, kita harus jujur, dan kita harus taat. Kita setia, itu adalah komitmen yang sudah kita sepakati bersama-sama. Bukan orang jalan ayu-ayu, jalan-jalan lalu. Atau terus ada orang-orang sebetulnya ada orang Jawa di sini, tapi biasa dong yang lemah-lemah. Kalau ada kaki satu aku kakimu ada di atas kakiku. Pada kita Papua ada mata kan, konyek satu kaki. Kalau dong terlalu lembut, aduh maaf ya kakimu ada di atas kakiku. Orang Papua tuh dia terlalu tahu. Yang ada dia hajar ya. Upung atau buta kan? Sepatu besar baru, sepatu juga super bersifat bikin kotor. Sudah baru jalan ke gereja. Ya, kelemah lembutan ya, pengekangan yang tepat dengan kekuatan dan keberanian. Kita tekan emosi kita. Kita mau bagaimana kita orang yang karakternya keras, orang mau karakter keras. Kita tekan itu. Sesuatu yang kadang-kadang buat kita kehilangan keseimbangan di dalam pelayanan. Kadang-kadang kehilangan keseimbangan. Kalau kau kuasai diri, berarti karunia, buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, itu akan terjadi di dalam diri. Tadi tema kita yang tadi kita katakan pertama, tema kita yaitu umat yang berkarakter ilahi menguasai diri. Oleh sebab itu, kita belajar tentang karakter atau karunia bunga roh, itu adalah karakter Kristus. Kita masuk itu bagian yang pertama yang kita perlukan bersama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup ini Tuhan. Hidup ini bukan kita punya, hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan mempercayakan nafas di dalam kita. Tubuhnya adalah bait Allah, dan di dalam tubuhnya adalah roh Allah, takhta Allah, tempat Tuhan. Kemarin ada kesaksian, jadi saya sampaikan kesaksian dari doa puasa. Ibu Suci bersaksi, ada orang yang jatuh dari motor atau ditabrak dengan keadaan yang hancur-hancur. Dan hamba Tuhan ini mereka suka berdoa orang, dan orang sudah tahu bahwa orang itu datang. Dia melihat keadaan orang itu, dia tidak mau, dia tidak terima. Orang hancur-hancur begini bawa ke sini untuk apa? Dia tidak terima. Tapi apa? Orang bagaimana dia bikin hati keras, dia tinggal. Orang bawa itu atas kasur di luar, taruh orang yang sakit. Sudah ditabrak dengan darah-darah, taruh di situ. Dia tinggal di dalam. Dan Tuhan berbicara. Kau tidak tahu kan? Dia itu saya. Dia itu sama dengan saya. Kalau kita kemarin saya bicara betul juga ya. Dalam Matius pasal yang ke-27 ya, ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan. Dan orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena tubuh ini bait Allah daripada roh Allah. Saya juga diberkati. Kadang-kadang kita marah karena kita bicara banyak sekali. Kita bicara dari A sampai Z. Kita membandingkan satu dengan yang lain. Kita membandingkan dengan diri kita. Kita membandingkan dengan keluarga kita, dari mana kita datang. Sebenarnya itu omong kosong. Kita sedang belajar karakter. Siapa kita di hadapan Tuhan. Memang setiap orang yang mabuk, setiap saya baru sadar dia itu banyak orang mabuk. Kemarin saya diberkati. Kita ada terus bilang ke gereja, orang mau ke gereja. Susah baru tetap hidup begitu. Cuma cari Tuhan kan kita bicara kita mengakhiri cuma sama bersatu. Saudara mungkin tidak. Tapi saya kemarin terima berkat itu rema. Itu rema. Tadi saya katakan dalam sesi pelajaran doa. Kalau mendengar satu firman yang disampaikan lewat radio kah, lewat hamba Tuhan yang disampaikan di mimbar, atau di persekutuan doa, ada firman yang disampaikan, ada satu ayat mengena di hatimu, atau di satu jalan dalam susah, duka sedang menyanyi atau sedang memuji menyembah, ada datang firman Tuhan, itu rema.
Dan dalam buku Yesus tadi dikatakan, Tuhan sedang berdoa di sorga untuk engkau dalam keadaan itu. Karena dalam bacaan saya lihat itu bagaimana Allah, Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sedang menjadi Tuhan adalah berdoa, ya, berdoa syafaat untuk kita yang ada di bumi. Pekerjaan Tuhan Yesus, dia berdoa syafaat untuk kita diselamatkan. Tuhan tahu sifat kita. Tuhan tahu kita ini egois. Kita ini mau kita sendiri, orang lain tidak. Atau Tuhan lihat kita ini mau kita lebih dari yang lain, jangan yang lain lebih daripada kita. Tuhan sedang berdoa itu. Itu rema. Itu berasal dari bahasa Yunani. Itu rema. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai sempurna. Setiap firman yang kita sudah dengar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam Yohanes, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah bahwa Yesus sedang berdoa di hadapan Bapa. Dia tahu umatnya dalam keadaan-keadaan tertentu, masing-masing dengan karakter yang sudah rusak dan hancur akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan dia sedang berdoa hal itu. Jadi kita harus terima itu tema dengan yang sekalipun keras. Setiap firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menegur dan memperbaiki kelakuan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Itu rema. Jadi kita harus tetap buka hati untuk Tuhan. Ini Alkitab ini logos dulu. Kita baca biasa ya, kayak buku-buku biasa. Ya, kita tenang di hadapan Tuhan. Ada rema, ada sesuatu yang bekerja di hati kita. Saya selalu merasa manusia tidak dapat menolong manusia yang lain. Saya tidak bisa menolong jemaat Tuhan. Dia akan jadi gembala. Saya perlu tanda tanya, Tuhan tolong jemaat Tuhan. Saya juga punya gembala Tuhan. Kita semua bergembala kepada Tuhan. Ini cuma organisasi, dan memang harus ada jawatan-jawatan dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11. Baik rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Rasul, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, pengajar, guru sekolah minggu. 5 jawatan yang membangun tubuh Kristus. 5. Maka sekarang kita sudah terbentuk dalam kita, ya. Dan yang bagian ini dan bagian yang kedua, ya. Tadi di bagian yang ketiga kita punya kerelaan hati untuk ditegur dan diajar. Supaya karakter itu terbentuk di dalam kita. Saya yang sudah 64 tahun, saya mau karakter kita dibentuk. Karakter adalah kehidupan Kristus. Jika kamu tadi baptis di dalam Kristus, apa? Pergunakanlah itu, hiduplah dalam karakter Kristus. Pakai dalam karakter dalam ketiga ayat 27. Supaya kita dapat mengatasi tantangan apapun dalam kehidupan. Ya, Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang sabar dia akan seperti seorang pahlawan. Seorang yang menguasai diri, dia sebagai seorang yang merebut kota. Di dalam kota itu ada apa? Ada pemimpin-pemimpin. Dalam kota itu ada pemerintahannya. Iblis punya pemerintahan. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, dan melawan segala pemerintah, penguasa, roh jahat yang ada di luar. Kita akan hancurkan kekuatan iblis. Kita akan porak-porandakan benteng kerajaan, dan kita harus melebarkan kerajaan Allah di muka bumi. Kita menguasai diri dari berbagai macam hal. Sama si muda masih ada kesempatan saya berpoya-poya di dalam. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi, saya mau melayani bagaimana, saya tidak bisa bicara. Tidak, Tuhan pakai musa-musa dan saya tidak bisa bicara. Saya akan tahu kata-kata ini. Saya akan kasih tahu untuk
di bawah kolong jembatan. Tapi Tuhan lihat hati yang terbuka untuk Tuhan. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau memiliki karakter Kristus, karena sukacita damai sejahtera. Penguasaan diri adalah wujud karakter ilahi. Kuasailah diri supaya kita bisa bicara dalam mengatur waktu. Kita tidak terlena dengan keadaan dunia. Kita tidak terlena dengan rupiah-rupiah.